Sensing a particular interest, there was nothing morbid about this. You delegated the task of keeping the giant out of my visit until late afternoon. 2 days, the amputation was but the first of a series. Halo sobat pemburu spoiler dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu yang pastinya ya. Tak bosan-bosan saya menyapa dan bertanya bagaimana kabar kalian semua ya. Karena yang pastinya kesehatan itu yang paling utama. Oke lah, seperti biasa kita akan membahas alur dari sebuah film. Dimana dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari serial antologi animasi pada episode sebelumnya. Dimana pada video kali ini kita akan membahas serial yang bercerita tentang penemuan seorang raksasa yang terdampar di tepi pantai setelah badai kencang yang terjadi di sebuah kota kecil di Amerika. Tanpa berlama-lama, bagaimana cerita selengkapnya? Nih, begini ceritanya. Di awal film, diperlihatkan 3 orang ilmuwan yang baru saja tiba di tepi pantai. Salah satu dari mereka bernama Steven. Dia menceritakan film dari sudut pandangnya. Di sana orang-orang telah menemukan seorang raksasa berjenis kelamin laki-laki yang sedang berbaring di pinggir pantai. Nah, mereka ini belum yakin apakah raksasa itu sudah mati atau belum. Yang ternyata sehari sebelumnya terjadi badai besar yang melanda lautan itu. Mungkin karena badai dari laut itulah yang membuat raksasa itu hanyut ke tepi pantai. Penemuan ini pertama kali dilihat oleh nelayan lokal yang sangat kaget. Bahkan saat ia melaporkan penemuan itu ke petugas, mereka tuh nggak mau percaya tentang berita mengerikan itu. Namun saat orang-orang mulai datang ke pantai itu, kini mereka pun percaya dengan raksasa yang mereka lihat di depan matanya. Itulah sebabnya Stephen dan 2 temannya juga datang ke pantai itu untuk mewakili para ilmuwan agar dapat mengetahui tentang raksasa itu. Orang-orang kini berkerumun hanya untuk melihat raksasa. Nah, walaupun demikian, namun tak ada satupun yang berani untuk menyentuhnya sebelum benar-benar yakin bahwa itu aman. Akhirnya rekan-rekan Stephen memberanikan diri untuk mendekati raksasa itu. Mereka pun memperkirakan bahwa raksasa itu memiliki berat badan sekitar 80 ton atau 80.000 kilogram. Atau kalian bisa membayangkan 80.000 orang bapak-bapak yang perutnya besar berjejer dan digabung dalam satu tempat bor. Setelah itu Stephen menceritakan bahwa tubuh besar si raksasa ini membuatnya susah untuk menebak berapa usianya. Namun apabila dilihat dari hidung dan mulutnya, dia percaya bahwa raksasa itu adalah seorang pemuda yang pendiam dan tidak pemarah. Saat mereka mengelilingi dan memeriksa tubuh raksasa itu, Stephen melihat ada genangan air di telapak tangannya. Bahkan sudah ada ikan-ikan kecil yang berenang di tangannya itu. Stephen pun sangat kagum atas penemuan raksasa itu. Selain ukurannya yang sangat besar, dia juga melihat gambaran akan dunia yang lebih besar lagi dari dunia kita saat ini. Dia juga membandingkan keberadaan raksasa itu dengan kerumunan orang-orang yang ada di pantai itu, yang hanyalah ciptaan kecil dan tidak sempurna. Saat Stephen melihat makhluk itu dengan rasa takjub, salah satu rekannya memanjat di atas dada raksasa itu. Dia pun melambaikan tangannya ke arah kerumunan, sehingga orang-orang pun jadi penasaran dan berani untuk mendekati raksasa itu. Kini semakin banyak orang berlari ke arah raksasa itu sambil bersorak dan memanjat ke atas. Beberapa dari mereka bilang bahwa tubuh si raksasa itu seperti karet yang lunak dan empuk sekali. Bahkan sekarang anak-anak pun mulai bermain di atas dada raksasa itu. Sampai-sampai membuat dada raksasa itu kotor karena sepatu mereka. Bahkan ada juga yang menari di atas hidung raksasa itu. Namun di sini hanya Stephen yang tidak menyentuh ataupun menaiki tubuh raksasa itu. Ini dia dan rekan-rekannya hanya menatap raksasa itu dari jauh sambil menulis catatan mereka.
It looked as if he was merely asleep together and crushed the minuscule replica. Seiring berjalannya waktu, akhirnya orang-orang pun merasa bosan bermain di atas tubuh raksasa itu. Jadi mereka pun pulang ke rumah masing-masing. 3 hari pun berlalu sejak penemuan raksasa itu. Stephen pun datang lagi ke pantai itu karena ketertarikannya untuk meneliti raksasa itu. Di sana juga terlihat petugas yang mengawasi raksasa itu. Siapa tahu raksasa itu bangun lagi lalu menyerang kota. Tapi menurut Stephen bukanlah hal yang wajar apabila mengawasi orang yang mati. Di sana dia juga melihat saat anak-anak bermain seluncuran di atas dada raksasa itu. Bahkan ada beberapa pekerja yang bercana untuk memotong tulang paha si raksasa itu. Kini raksasa itu sudah menjadi fasilitas umum untuk semua orang. Keesokan harinya Stephen sengaja menunda kunjungannya ke pantai. Di sana dia melihat raksasa itu sudah dalam bentuk yang kusam dan sudah mulai membusuk. Dia juga melihat seorang gadis remaja yang duduk dengan nyaman di telinga raksasa itu dan menganggapnya sebagai kursi. Stephen memperlihatkan bahwa wajah raksasa itu memiliki tampilan jauh lebih tua daripada sebelumnya. Stephen pun mengklaim bahwa itu adalah tanda tidak akan lama lagi raksasa itu akan membusuk sepenuhnya. Stephen akhirnya mendapat keberanian untuk menginjakan kaki di atas raksasa itu. Saat tiba di atas dada raksasa itu, dia melihat istana pasir yang dibangun oleh anak kecil. Dan ternyata tangan kiri raksasa itu telah putus dan kini telah membusuk. This new perspective made me... Stephen pun menutup mata raksasa itu yang kini korneanya telah menjadi kabur dan keruh, sehingga memberikan efek seperti adanya pusaran air di dalam mata raksasa itu. Stephen pun berkata bahwa penderitaan yang dirasakan raksasa itu sangatlah tragis setelah kematiannya. Dan yang lebih tragisnya lagi, raksasa itu terdampar sendirian layaknya kapal yang terlantar di pulau kosong. Kali berikutnya saat Stephen mengunjungi raksasa itu, kedua tangannya kini sudah terpotong. Dan salah satu kakinya juga telah membusuk dan terpotong. Stephen pun berjalan berkeliling melihat raksasa itu yang tubuhnya kini telah dirusak oleh remaja yang menyemprot dan melukis penghinaan di tubuhnya. Stephen sungguh tak tega menyaksikan akhir dari makhluk yang luar biasa itu. Menurutnya, hinaan itu membuatnya merasa bahwa raksasa itu jauh lebih manusiawi daripada remaja itu. Karena sepertinya Stephen lebih merasakan perasaan raksasa itu sekarang. encouraging the mutilation of sudden flood of repressed spite. Keesokan harinya saat Stephen datang lagi ke pantai itu, dia sangat kaget melihat kepala raksasa itu kini telah hilang diambil orang. Di sana juga terlihat burung-burung yang memakan daging raksasa itu. Raksasa tanpa kepala itu kini terlihat kurang manusiawi, sehingga mengurangi hubungan kontak batin antara Stephen dengan raksasa itu. Setelah hari itu, dia tidak mengunjungi pantai itu lagi untuk beberapa minggu. Nah, pada perjalanan berikutnya, Stephen menyaksikan bahwa setiap bagian tubuh yang menunjukkan raksasa itu dulunya adalah manusia yang utuh. Kini telah lenyap dan sirna. Satu-satunya yang tersisa adalah usus yang kini juga sudah membusuk. Padahal, raksasa ini adalah makhluk yang dulunya sangat luar biasa. Sekarang, minat orang pada raksasa itu telah berakhir. Kini berbagai potongan tubuh raksasa itu dapat dilihat di sekitar kota, terutama tulang-tulangnya yang digunakan sebagai dekorasi yang digantung di atas pintu sebuah toko. Embodied fragments is... Suatu hari saat Stephen bersepeda, dia melihat kepala raksasa itu yang kini tergeletak begitu saja di samping rumah seseorang yang tinggal di desa. Dia percaya bahwa jika dia terus berkeliling, dia akan menemukan hidung dan telinga dari raksasa itu. Di mana ya kira-kira rudal si raksasa itu? Nah, ternyata rudal besar milik raksasa itu berada di sebuah sirkus museum aneh milik bapak ini. Besar banget kan? Kira-kira sama punya kamu besar yang mana nih? Cihui. Pada akhirnya orang-orang pun hanya menganggap raksasa itu sebagai monster laut yang terdampar di pantai. Namun bagi Stephen, raksasa itu masih hidup. Dia bahkan sering memimpikan kebangkitan raksasa itu. Dalam mimpinya, raksasa itu berjalan di kota lalu memungut bagian-bagian tubuhnya, kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke laut. Dan film pun berakhir.
Nah, ada pesan moral nih ya yang bisa kita ambil, bahwa raksasa itu hanyalah mitos sebelum terdampar di pantai. Orang mengalami kedatangannya untuk sementara waktu, tapi segera melupakannya, mengubah keberadaannya menjadi mitos lagi. Nah, kalau kita sadar, kita itu sebagai manusia sama seperti raksasa itu. Suatu saat akan memudar dan hanya tinggal dalam ingatan orang-orang yang kita temui. Film ini mengingatkan kita akan kematian, Bor. Jadi kita haruslah selalu ingat bahwa dunia hanyalah sementara. Kelak kita akan meninggalkannya. Itu saja pesannya, tetap semangat. Kalau suka film-film seperti ini, komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.